wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggita Legiani, mahasiswa D3 Keperawatan, Kampus Belitung. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan model konseptual adaptasi Roy dan model konseptual adaptasi Martha E. Roger. Pada model konseptual adaptasi Roy, ada 4 elemen penting yang termasuk dalam model adaptasi keperawatan, yaitu ada manusia, kemudian yang kedua ada lingkungan, ketiga kesehatan, dan yang terakhir ada keperawatan. Pada elemen manusia, Roy mengemukakan bahwa manusia sebagai sebuah sistem adaptif di mana manusia dapat digambarkan secara holistik sebagai satu kesatuan yang mempunyai input control, output, dan proses umpan balik. Proses kontrol adalah mekanisme coping yang dimanifestasikan dengan cara adaptasi. Lebih spesifik, manusia didefinisikan sebagai sebuah sistem adaptif dengan aktivitas kognator dan regulator untuk mempertahankan adaptasi dalam 4 cara adaptasi, yaitu fungsi fisiologi, konsep diri, fungsi peran, dan interdependensi. Manusia didefinisikan sebagai penerima asuhan keperawatan. Manusia sebagai sistem hidup yang berada dalam interaksi yang konstan dengan lingkungan, ditandai oleh perubahan-perubahan internal maupun eksternal. Perubahan-perubahan tersebut mengharuskan manusia mempertahankan integritasnya, yaitu adaptasi yang terus-menerus. Roy mengidentifikasikan unit sebagai stimulus, unit dari informasi materi atau energi dari lingkungan, atau dirinya sebagai respon. Kemudian seiring dengan stimulus, tingkat adaptasi adalah jangkauan stimulus manusia yang dapat mengadaptasi responnya dengan usaha yang wajar. Tingkat adaptasi dan sistem manusia dipengaruhi oleh pertumbuhan individu dan pemakaian dari mekanisme coping. Roy mengkategorikan hasil sistem sebagai respon adaptif dan inefektif. Respon adaptif adalah semua yang mengacu pada integritas manusia, yaitu semua tingkah laku yang tampak ketika manusia dapat mengerti tentang tujuan hidup, tumbuh, produksi, dan kekuasaan. Sedangkan respon inefektif yaitu tidak mendukung tujuan tersebut. Roy menggunakan istilah mekanisme coping untuk menjelaskan proses pengendalian manusia sebagai sistem adaptif. Elemen kedua yaitu ada lingkungan. Roy mengidentifikasikan keadaan lingkungan secara khusus, yaitu semua keadaan, kondisi, dan pengaruh dari sekeliling dan perasaan lingkungan serta tingkah laku individu dan kelompok. Elemen ketiga yaitu kesehatan, mengidentifikasikan sebagai status dan proses keadaan yang digabungkan dari manusia yang diekspresikan sebagai kemampuan untuk menentukan tujuan hidup, berkembang, tumbuh, memproduksi, dan memimpin. Elemen yang terakhir yaitu ada keperawatan. Roy mengidentifikasikan tujuan dari keperawatan sebagai peningkatan dari proses adaptasi. Tingkat adaptasi ditentukan oleh besarnya rangsang, baik vokal, konstektual maupun residual. Aktivitas perawatan direncanakan model sebagai peningkatan respon adaptasi atas situasi sehat atau sakit. Sebagai batasan adalah pendekatan yang merupakan aksi perawat untuk memanipulasi stimulus vokal, konstektual, dan reaksi dual yang menyimpang pada manusia.
Rangsang vokal dapat diubah dan perawat dapat meningkatkan proses adaptasi dengan memanipulasi rangsangan konstektual dan residual. Perawat dapat mengantisipasi kemungkinan respons sekunder yang tidak efektif pada rangsang yang sama pada keadaan tertentu. Perawat juga dapat menyiapkan manusia untuk diantisipasi dengan memperkuat regulator dan mekanisme coping. Dalam keperawatan gerontik, teori adaptasi Roy dapat diaplikasikan terutama saat melakukan asuhan keperawatan gerontik dari mulai pengkajian, perumusan diagnosa, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Yang kedua ada model konseptual Martha E. Roger atau Unitary Human Brains. Roger mengungkapkan bahwa aktivitas yang didasari prinsip-prinsip kreativitas, seni, dan imajinasi, aktivitas keperawatan dinyatakan Rogers merupakan aktivitas yang berakar pada dasar ilmu pengetahuan, abstrak, pemikiran intelektual, dan hati nurani. Roger menekankan bahwa keperawatan adalah disiplin ilmu yang dalam aktivitasnya mengedepankan aplikasi keterampilan dan teknologi. Aktivitas keperawatan meliputi pengkajian, intervensi, dan pelayanan rehabilitatif senantiasa berdasar pada konsep pemahaman manusia atau individu seutuhnya. Berdasarkan pada kerangka konsep yang dikembangkan oleh Roger, ada 5 asumsi mengenai manusia, yaitu yang pertama ada manusia. Manusia merupakan makhluk yang memiliki kepribadian unik antara satu dan lainnya, berbeda di beberapa bagian. Secara signifikan mempunyai sifat-sifat yang khusus jika semuanya dilihat secara perbagian ilmu pengetahuan dari suatu subsistem tidak efektif bila seseorang memperhatikan sifat-sifat dari sistem kehidupan manusia. Kedua, berasumsi bahwa individu dan lingkungan saling tukar-menukar energi dan material satu sama lain. Beberapa individu mendefinisikan lingkungan sebagai faktor eksternal pada seorang individu dan merupakan satu kesatuan yang utuh dari semua hal. Ketiga, proses kehidupan manusia merupakan hal yang tetap dan saling bergantungan dalam satu kesatuan ruang waktu secara terus-menerus. Akibatnya, seorang individu tidak akan pernah kembali atau menjadi seperti yang diharapkan semula. Yang terakhir, perilaku pada individu merupakan suatu bentuk kesatuan yang inovatif. Manusia bercirikan mempunyai kemampuan untuk abstrak, membayangkan, bertutur bahasa, dan berpikir sensasi dan emosi. Dari seluruh bentuk kehidupan di dunia, hanya manusia yang mampu berpikir dan menerima dan mempertimbangkan luasnya dunia. Roger menggunakan kesehatan dalam berbagai tulisan terdahulu tanpa menjelaskan definisi polanya, menggunakan pola kesehatan pasif untuk mencirikan kondisi yang tidak bagus dan adanya penyakit serta sakit yang umum. Mempromosikan kesehatan positif berkonotasi langsung dalam membantu dengan peluang yang teratur. Roger menggunakan kesehatan sebagai nilai yang didefinisikan oleh budaya atau individu. Sehat dan sakit adalah manifestasi dari pola dan telah dipertimbangkan untuk menunjukkan tingkah laku yang mempunyai nilai tinggi dan nilai rendah. Bahkan dimanifestasikan dalam perluasan mengindikasi proses hidup untuk memberikan penghargaan kesehatan yang maksimal berdasarkan beberapa sistem yang bernilai. Dalam ilmu Roger, fenomena utama dalam konsep sistem keperawatan adalah proses kehidupan manusia. Proses kehidupan tersebut beragam kreatif dan dinamis, terpisahkan dari lingkungan dan ditandai oleh keutuhan. Roger juga mengidentifikasi lingkungan sebagai dimensi yang tereduksi, ditandai dengan pola dan perbedaan manifestasi karakteristik dari semua bagian. Masing-masing lingkungan spesifik memberikan ke manusia perubahan terus-menerus dan kreatif.
Lingkungan adalah jumlah tak terbatas dan perubahan secara kontinu, inovatif, tak terprediksi, dan ditandai oleh peningkatan keragaman. Lingkungan dan manusia dapat diidentifikasi oleh manifestasi perubahan gelombang pola secara terus-menerus. Dari konsep ini, Roger menurunkan prinsip-prinsip hemodinamikanya yang merumuskan suatu cara merasakan kesatuan manusia. Teori hemodinamikanya menyatakan bahwa dalam keperawatan dipergunakan prinsip hemodinamika untuk melayani manusia. Yang pertama ada integritas, adalah proses berhubungan yang menguntungkan antara manusia dan lingkungannya secara berkesinambungan. Yang kedua ada resonansi, yaitu prinsip ini membicarakan tentang alam dan perubahan yang terjadi antara manusia dan lingkungan. Resonansi dapat dijelaskan sebagai suatu pola-pola gelombang yang ditunjukkan dengan perubahan-perubahan dari frekuensi terendah ke frekuensi yang lebih tinggi pada gelombang perubahan. Yang ketiga ada helisi, prinsip yang menyatakan bahwa keadaan alami dan hubungan manusia dan lingkungan adalah berkesinambungan, inovatif, ditunjukkan dengan peningkatan jenis pola-pola perilaku manusia dan lingkungan yang menimbulkan kesinambungan, menguntungkan, merupakan interaksi yang simultan antara manusia dan lingkungan, bukan menyatakan ritmitasi. Baiklah, sekian penjelasan mengenai model konseptual Roy dan Martha E. Roger dari saya. Apabila ada yang salah atau kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.